Jasmani Militer Korem 032 Brabraja akan memperagakan teknik yang benar pelaksanaan kesegaran jasmani A, B, dan ketangkasan renang. Sekarang kita masuk kesegaran A, yaitu lari 12 menit. Jarak lintasan kita satu putaran, jaraknya adalah 400 meter. Waktu berlari untuk prajurit kesegaran A yaitu 12 menit. Nanti ada peluit 2 kali dari pelatih menandakan waktu sudah berjalan 10 menit. Tinggal 2 menit terakhir. Kemudian ada peluit panjang 1 kali dari pelatih menandakan waktu habis. Untuk prajurit atau peserta silakan berhenti, kemudian nomor dada dibuka, diletakkan di sisi kiri lintasan. Untuk lebih jelasnya akan kita peragakan bagaimana teknik pelaksanaan lari 12 menit. Untuk peserta masih semangat? Persiapan! Awas! Ya! Para prajurit atau peserta melaksanakan lari sesuai dengan iramanya masing-masing. Waktu 10 menit, 2 menit terakhir. Jadi peserta atau prajurit mempunyai waktu 2 menit terakhir. Yang mampu silakan sesuai detik terakhir. Waktu habis, silakan berhenti, kemudian letakkan nomor dada di sebelah kiri lintasan. Kemudian para peserta atau prajurit silakan balik kanan sambil dilemas-lemaskan sesuai dengan iramanya masing-masing. Nanti pelatih akan mengambil kelebihan jarak masing-masing perorangan. Seperti itulah teknik bagaimana pelaksanaan tes kesegaran jasmani untuk kesegaran A, yaitu lari 12 menit. Sekarang kita masuk ke materi kesegaran B1. Sudah waktu antara kesegaran A dengan kesegaran B. Selang waktunya 10 menit sampai dengan 15 menit. Akan kita peragakan dulu bagaimana bentuk atau teknik yang benar kesegaran B1 untuk pria. Nanti naik di atas kursi, tangan di atas, 4 jari rapat, kemudian pegang pelang di atas. Untuk ibu jari mengunci tiang supaya pegangannya semakin kokoh. Untuk pelaksanaannya, tarik kursinya, cadangan. Untuk pelaksanaannya, naik sampai dagu melewati pelang di atas atau tiang di atas. Pada saat turun, kedua siku lurus dan tidak mengayun. Untuk lebih jelasnya pelatih laksanakan contoh 2 kali. Persiapan, gerakan, mulai. 1, 2, cukup. Itulah contoh gerakan untuk kesegaran B1 atau pull-up yang betul untuk pria. Sekarang akan kita peragakan bagaimana teknik gerakan yang salah atau gerakan yang tidak dihitung untuk pull-up gerakan pria. Ya, pada saat naik, pegangannya seperti ini. Pegangannya seluruh 5 jari berada di tiang atas. Itu salah pegangannya. Ini dapat mengakibatkan kita terjatuh ke belakang. Pada saat naik, tarik. Dagu tidak melewati tiang di atas. Pada saat turun, kedua siku tidak lurus. Pada saat naik lagi atau mengayun badannya, diayunkan ke depan. Mengayun ke depan, itu tidak kita hitung karena gerakannya salah. Cukup pelatih. Yang gerakan yang seperti tadi adalah gerakan yang salah. Yang gerakan yang betul, yang kita contohkan gerakan yang pertama. Sekarang kita masuk ke kesegaran B1 untuk wanita, yaitu chaining. Kalau tadi laki-laki pull up, untuk wanita chaining yang akan diperagakan oleh serta kuat Rospa. Sikap awalnya berdiri di depan pelang chaining, kemudian tangan 4 jari rapat, kemudian ibu jari untuk mengunci yang di atas. Kaki maju,
Kaki maju membentuk sudut 45 derajat. Badan dicondongkan ke belakang. Kedua siku lurus. Ini sikap awalnya. Untuk gerakan atau teknik yang benar pelaksanaan chaining pada saat naik. Dada menyentuh di tiang atau pelang tas ini. Menyentuh sedikit, tidak menyentuh keras. Kemudian pada saat turun, badan dicondongkan, kedua siku lurus, kaki tetap membentuk sudut 45 derajat. Itu gerakan chaining yang benar. Untuk lebih jelasnya pelatih berikan contoh 2 kali. Persiapan, gerakan, mulai. 1, 2, ya cukup. Itu gerakan chaining yang benar. Untuk gerakan chaining yang salah, pada saat sikap awal, kaki seperti ini. Sudut tidak membentuk 45 derajat. Kemudian badan tidak dicondongkan ke belakang. Pada saat naik, dada tidak menempel di tiang atau pelang. Pada saat naik, pada saat turun, kedua siku tidak lurus dan kaki tidak membentuk sudut 45 derajat. Itulah contoh gerakan yang salah untuk chaining, yaitu dan B1 untuk wanita. Sekarang kita masuk ke kesegaran B2 untuk pria, yaitu sit up. Untuk gerakannya sit up twist. Untuk sikap awalnya tidur telentang di atas matras, kedua telapak tangan menempel di telinga. Kemudian kaki tumit rapat, kaki dimasukkan ke sela-sela palang atau besi. Kemudian untuk posisi sudut atau membentuk sudut, paha betis dengan paha membentuk sudut 45 derajat. Pada saat pelaksanaannya ada aba-aba, persiapan, kepala dinaikkan, tidak menyentuh matras. Persiapan, kepala dinaikkan sedikit. Untuk gerakannya, gerakan mulai. Pada saat naik, siku kiri ditempelkan di sisi luar paha sebelah kanan. Pada saat turun, tidak menyentuh punggung dengan matras, membentuk sudut 45 derajat. Akan kita contohkan gerakan sit up yang benar sebanyak 3 kali. Persiapan, palanya naik, gerakan mulai. 1, 2, 3. Cukup latih. Itulah contoh gerakan B2 sit up untuk pria. Akan kita contohkan gerakan sit up untuk gerakan yang salah. Pada saat sikap awal, kakinya tidak membentuk sudut 45 derajat, terlalu maju. Kemudian tangan dianyam di belakang. Ini contoh yang salah. Kemudian pada saat naik tidak menempel di paha, siku tidak menempel di paha. Ini contoh atau gerakan yang salah. Pada saat turun, seluruh badan ditempelkan di matras. Itu gerakan sit up yang salah. Untuk gerakan sit up yang betul untuk pria, gerakannya twist. Yang kita berikan contoh yang benar adalah gerakan yang pertama. Sekarang kita masuk ke kesegaran B2, yaitu sit up untuk wanita. Masih sama, akan diperagakan oleh serta kuat lospa. Untuk sit up untuk wanita, sama gerakannya melaksanakan sit up twist seperti laki-laki. Untuk sikap awal, tidur telentang, seluruh badan menempel di matras, tangan ditempelkan di samping telinga. Kemudian untuk kaki dimasukkan ke pelang besi. Kemudian untuk betis dengan paha membentuk sudut 45 derajat. Untuk pelaksanaannya, persiapan, pada babak persiapan, kepala dinaikkan sedikit dari matras. Gerakan mulai. Pada saat naik, siku kiri ditempelkan di sisi paha luar sebelah kanan. Pada saat naik seperti ini. Pada saat turun, badan tidak menyentuh matras. Badan dengan matras ini membentuk sudut 45 derajat. Untuk lebih jelasnya, pelatih kita berikan contoh 2 kali gerakan sit up yang benar. Persiapan, gerakan mulai. 1,
1, 2, ya cukup. Itu gerakan sit up yang benar untuk wanita. Sama dengan pria, wanita juga melaksanakan gerakan sit up, melaksanakan gerakan sit up twist. Akan kita berikan contoh bagaimana gerakan sit up yang salah atau gerakan yang tidak dihitung. Pada saat sikap awal, badan telentang, tangan diletakkan di belakang kepala atau kaki tidak membentuk sudut 45 derajat. Terlalu rapat. Betis dengan paha tidak membentuk sudut 45 derajat. Itu gerakan yang salah. Pada saat naik. Pada saat naik, siku tidak menempel atau dua-dua mendekatin lutut. Itu gerakan yang salah. Pada saat turun, seluruh badan ditempelkan di matras. Itu adalah gerakan yang salah. Untuk gerakan yang benar, yang kita berikan contoh yang pertama tadi, itu adalah gerakan yang benar. Sekarang kita masuk ke materi B3, yaitu push up untuk pria. Push up sama, waktu masih 1 menit. Sikap awal para push up, badan ditempelkan seluruhnya di matras, kemudian telapak tangan dibuka, ditempelkan di samping kiri kanan dada. Kemudian kepala boleh dipalingkan ke kiri atau boleh juga dipalingkan ke kanan untuk kepala pada saat sikap awal. Untuk kaki ditempelkan tiang palang belakang, kemudian kaki dibuka selebar bahu. Untuk pelaksanaannya, persiapan gerakan mulai. Pada saat naik, kedua siku lurus, kemudian badan naik sejajar, kemudian pantat dikunci, naik sejajar pada saat naik. Pada saat turun, yang menempel hanya dada, kemudian kepala boleh palingkan ke kiri atau ke kanan. Untuk lebih jelasnya pelatih, kita berikan contoh push up 3 kali. Gerakan mulai. 1, 2, 3. Ya cukup pelatih. Itu adalah contoh gerakan push up untuk pria yang benar. Akan kita berikan contoh gerakan untuk push up yang salah. Pada saat sikap awal, kakinya terlalu rapat. Ini sikap yang salah. Tangan tidak dibuka, tetapi mengepal. Ini sikap yang salah, tangan mengepal. Pada saat naik, tidak sejajar atau badan pantat dengan paha tidak sejajar. Kemudian pada saat turun semua ditempelkan, baik dada, paha, semua ditempelkan. Itu adalah contoh gerakan push up yang salah. Untuk contoh gerakan push up yang benar, yang kita berikan contoh yang pertama tadi. Sekarang kita masuk untuk kesegaran B3 untuk wanita. Namanya modifikasi push up. Untuk modifikasi push up, contohnya masih sama, masih diperagakan oleh Serka Kuat Rospa. Untuk sikap awalnya, tidur nempel badan, kemudian kedua telapak tangan dibuka, diletakkan di samping kiri kanan dada. Kemudian untuk dagu tidak menempel dari matras. Kemudian kaki agak ditekuk seperti ini. Itu sikap awalnya. Untuk pelaksanaannya, persiapan gerakan mulai. Pada saat naik, kedua siku lurus, badan naik sejajar. Pada saat turun, dagu hampir menempel, kemudian badan tidak menempel di matras. Untuk lebih jelasnya pelatih, kita berikan contoh gerakan modifikasi push up untuk wanita sebanyak 2 kali. Persiapan, gerakan mulai. 1, 2, ya cukup. Itu adalah gerakan untuk modifikasi push up untuk wanita, gerakan yang benar. Akan kita berikan contoh gerakan yang salah, modifikasi push up. Untuk gerakan salah, pada saat sikap awal, tangan
dimajukan ke depan. Kemudian dagu ditempelkan di matras. Kemudian kaki tidak ditekuk, tapi seperti ini. Pada saat naik, badan tidak dinaikkan, hanya kepala yang dinaikkan. Kemudian tangan dijulurkan ke depan. Kemudian kaki tidak ditekuk. Pada saat turun, semuanya badan ditempelkan di matras. Itu adalah gerakan modifikasi push up untuk wanita yang salah. Gerakan yang benar yang kita berikan contoh yang pertama. Sekarang kita masuk ke materi kesegaran B4, yaitu lunges. Waktu masih sama, 1 menit. Untuk sikap awal, lunges, berdiri di atas matras, kaki dibuka selebar bahu, kemudian tangan diletakkan di samping kiri kanan pinggang. Untuk pandangan, 1 titik ke arah depan. Untuk pandangan. Untuk gerakan, persiapan, gerakan mulai. Dilangkahkan, yang disentuhkan pertama adalah tumit. Yang disentuhkan pertama, tumit. Kemudian baru diletakkan seluruh telapak kaki menyentuh full di matras. Untuk paha dengan betis membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Kemudian yang belakang tidak menempel. Betis dengan paha belakang masih sama, membentuk sudut 90 derajat. Itu untuk lunges untuk pria. Kembali seperti itu sikap awal untuk lunges. Akan kita berikan contoh bagaimana gerakan lunges yang benar. Pelatih memberikan contoh dengan irama sedang supaya kita sama-sama mengetahui bagaimana teknik lunges yang benar. Persiapan, gerakan mulai. 1, 2, 3. Cukup pelatih. Itu adalah gerakan lunges untuk pria yang benar. Akan kita berikan contoh bagaimana gerakan lunges yang salah atau gerakan lunges yang tidak dihitung. Pada saat sikap awal, kakinya rapat. Kemudian tangan 1 memegang pinggang, 1 tidak. Kemudian kepala nunduk ke bawah. Tidak melihat ke 1 arah pandangan ke depan. Pada saat ke depan, badan dicondongkan ke depan. Kemudian kaki belakang tidak membentuk sudut 90 derajat. Ini gerakan lunges yang salah. Pada saat kembali, kaki dirapatkan. Itu adalah contoh gerakan lunges yang salah. Sekarang kita masuk kesegaran B4, yaitu lunges untuk wanita. Sikap awal, berdiri di atas matras, kaki dibuka selebar bahu, 2 tangan diletakkan di samping kiri kanan pinggang. Pandangan ke depan, 1 titik ke depan. Untuk pelaksanaannya, langkahkan kaki. Langkahkan kaki. Yang diletakkan pertama adalah tumit kaki sebelah kanan. Tumit kaki sebelah kanan. Kemudian baru letakkan seluruhnya sampai membentuk sudut 90 derajat. Setelah seluruh telapak kaki menempel di matras, sudut betis dengan paha adalah membentuk sudut 90 derajat. Begitu juga sudut betis di belakang membentuk sudut 90 derajat. Kembali ke posisi semula. Akan kita berikan contoh bagaimana gerakan lunges untuk wanita, gerakan yang benar. Kita berikan contoh cukup 2 kali. Pelatih akan memberikan contoh dengan irama sedang. Agar semua kita paham bagaimana gerakan lunges yang benar. Persiapan, gerakan, mulai. 1, 2, ya cukup. Itu adalah gerakan lunges yang benar. Akan kita berikan contoh bagaimana gerakan lunges yang salah atau gerakan lunges yang tidak dihitung. Pada saat sikap awal, kaki dua-duanya rapat, kemudian badan
ulangi, kepala dilihatkan ke bawah atau tundukkan ke bawah. Satu tangan tidak berada di samping kiri badan. Pada saat melangkahkan kaki, langkah kakinya kaki tidak dilemparkan ke depan sedikit. Kemudian kaki tidak membentuk sudut 90 derajat. Badannya agak bongkok ke bawah atau nunduk ke bawah. Pada saat kembali kaki rapat. Itu adalah contoh gerakan lunges untuk wanita yang salah. Gerakan lunges yang benar yang diperagakan oleh Serka Kuat Lospa tadi, yang gerakan yang pertama. Sekarang kita masuk untuk kesegaran B yang terakhir, yaitu kesegaran B5, yaitu sateran. Untuk sateran nanti sikap awal peserta berdiri di sebelah kanan tiang dekat. Kemudian untuk jarak tiang dekat ke tiang jauh jarak 10 meter. Untuk pelaksanaannya peserta atau prajurit melaksanakan 2 kali 10 meter. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Kemudian untuk pelaksanaan dari tiang dekat ke tiang jauh membentuk angka 8. Akan diberagakan oleh pelatih dengan irama sedang. Persiapan, gerakan, mulai. Dan pelatih dari sisi kanan ke sisi kiri, kemudian finish kembali ke sisi kiri. Itulah gerakan yang benar salteran. Jadi hanya melaksanakan 2 kali 10 meter dan membentuk angka 8. Akan kita jelaskan bagaimana teknik sateran yang salah. Teknik sateran yang salah adalah pada saat peserta atau prajurit melaksanakan sateran dari titik start atau titik yang dekat ke tiang jauh tidak membentuk angka 8 atau membentuk angka 0. Itu adalah gerakan yang salah. Atau prajurit atau peserta menjatuhkan tiang jauh, itu juga salah. Akan kita ulang kembali. Untuk lebih jelasnya bagaimana teknik sateran yang salah akan kita berikan contoh. Persiapan, gerakan, mulai. Prajurit tidak betul angka 8, kemudian tiangnya dijatuhkan. Prajurit melaksanakan sateran tidak membentuk angka 8, kemudian tiang jauh dijatuhkan. Yang jauh jatuh. Itu adalah contoh sateran yang salah. Akan kita ulang kalau terjadi seperti itu. Sekarang kita masuk ke segaran B yang terakhir, B5, yaitu sateran untuk wanita. Jarak tiang dekat dengan tiang jauh sateran adalah 10 meter. Baik wanita dengan pria sama. Yang dilakukan adalah peserta atau prajurit melaksanakan 2 kali 10 meter. Untuk sikap awal, berdiri di samping tiang sebelah kanan, kemudian dengan posisi berlari. Kemudian pada saat pelaksanaan, prajurit melaksanakan lingkaran hampir membentuk angka 8. Setar dari sisi sebelah kanan, kemudian finish di sisi sebelah kiri tiang dekat. Untuk lebih jelasnya akan kita berikan contoh. Pelatih akan melaksanakan gerakan dengan gerakan irama sedang. Persiapan, gerakan, mulai. Dari tiang dekat ke tiang jauh bentuk angka 8. Kemudian finish di sebelah kiri tiang dekat. Itulah gerakan yang benar, gerakan sateran untuk wanita. Akan kita berikan bagaimana gerakan sateran yang salah atau gerakan sateran yang tidak dihitung untuk wanita. Pada saat sikap awal tidak posisi sudah siap untuk berlari. Pada saat melaksanakan sateran tidak membentuk hampir angka 8. Siapan, awas, ya. Jadi prajurit
membentuk angka 0. Ya, langsung. Prajurit membentuk angka 0. Kemudian finish di sisi sebelah kiri. Demikian sudah kami terangkan bagaimana teknik yang benar pelaksanaan kesegaran A dan kesegaran B, B1 sampai dengan B5. Jeda waktu antara kesegaran A dengan kesegaran B lebih kurang 10 sampai dengan 15 menit. Untuk jeda waktu antara B1 dan B2 lebih kurang adalah 5 menit. Untuk waktu di setiap item gerakan B1 sampai dengan B5, masing-masing gerakan waktunya adalah 1 menit. Bagi kami prajurit, tidak ada prajurit yang hebat, tetapi yang ada adalah prajurit yang terlatih. Selamat mencoba, selamat berlatih, tetap semangat. Sekarang kita masuk item yang terakhir dari kesempatan jasmani adalah ketangkasan renang. Untuk ketangkasan renang, jarak adalah 50 meter. Untuk gaya yang dilaksanakan atau digunakan, boleh gaya dada, boleh gaya bebas, boleh juga bebas gaya. Untuk lajur 1 nanti menggunakan gaya dada, lajur 2 menggunakan gaya bebas, lajur 3 menggunakan bebas gaya atau gaya campuran. Untuk pelaksanaannya, kita mulai dari laporan. Persiapan, laporan. Lawar, lajur 1, siap renang. Lawar, lajur 2, siap renang. Lawar, lajur 3, siap renang. Timer siap. Persiapan. Awas. Ya. Kita lihat, lajur 1 menggunakan gaya dada, lajur 2 menggunakan gaya bebas, lajur 3 sudah mengganti gaya. Yang tadi gaya dada, lajur 3 sekarang sudah melaksanakan menggunakan gaya bebas. Itu yang kita namakan adalah bebas gaya. Ya, lajur 2 finish menggunakan gaya bebas. Lajur 3 sebentar lagi finish menggunakan bebas gaya atau gaya campuran. Finish. Lajur 1 finish menggunakan gaya dada. Setelah sampai finish, para peserta atau prajurit naik. Demikianlah teknik yang benar bagaimana pelaksanaan ketangkasan renang jarak 50 meter dengan menggunakan gaya dada, gaya bebas, kemudian bebas gaya atau gaya campuran. Selamat berlatih, tetap semangat. Demikian tata cara dan teknis penyelenggaraan tes kesegaran jasmani TNI Angkatan Darat. Semoga dapat bermanfaat bagi prajurit dan masyarakat serta adik-adik yang akan mengikuti seleksi menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Untuk mewujudkan postur prajurit yang bagus dan menjadi prajurit yang andal, membutuhkan kerja keras dan latihan yang tekun. Tidak ada prajurit hebat, tapi yang ada adalah prajurit terlatih. Maka teruslah berlatih dan berlatih dengan semangat. Semoga berhasil dan sukses. Tetap semangat. Tetap semangat.